Pro Saudara Laut dimanapun Anda berada, tibalah saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kali ini kita akan dilayani oleh Ibu Pendeta Miskia Tumole. Kepada Ibu Pendeta kami persilakan. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, pendengar yang dikasihi diberkati dalam Tuhan, untuk menuntun kita dalam berbagai tanggung jawab pekerjaan pelayanan di sepanjang hari ini. Sebelum kita akan membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan untuk menjadi tuntunan, pedoman bagi jalan hidup kita, kita memohon hikmat daripada Tuhan di dalam doa. Karena itu mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kami menaikkan syukur dan terima kasih hanya kepadamu ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa di dalam Yesus Kristus Putramu yang tunggal. Kami bersyukur untuk hari yang baru, kesempatan yang indah yang Engkau beri, ketika kami dalam pertolongan, dalam pengasihan Tuhan, kami sudah disertai, dijaga, dilindungi, sehingga oleh perkenanan-Mu sajalah kami dapat bangun, menikmati napas hidup, menikmati hari baru, dengan tubuh yang diberkati, kekuatan, kesehatan terus menjadi bagian milik kami. Semua itu karena kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan. Sebab itu kesempatan yang indah baik saat ini dalam program Mutiara Pagi bersama dengan seluruh pendengar setia RRI Pro Laut dimanapun mereka berada. Kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu, firman yang akan kami baca di dalam Alkitab, menjadi pegangan bagi kami semua dalam kami akan menjalani hari-hari kehidupan kami di dunia ini. Sebab itu sebelum kami akan membaca, merenungkan sebagian sabda kebenaran firman-Mu, kami memohon biarlah kiranya hikmat, akal budi, kebijaksanaan daripada-Mu Tuhan Engkau taruhkan atas hati dan kehidupan kami, sehingga firman kebenaran di pagi hari ini benar-benar akan termeterai dalam hati, pikiran, kehidupan kami, sehingga kami dapat mampu untuk mempraktekkannya itu di tengah-tengah kelangsungan kehidupan kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, orang-orang yang berdosa. Tolonglah kami untuk kami bersama dalam perenungan kebenaran firman-Mu. Layakkanlah kami untuk kami boleh ada dalam persekutuan bersama dengan pendengar dalam pemberitaan firman Tuhan. Terpujilah namu-Nya Bapa. Inilah yang menjadi doa ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus, firman kebenaran. Kami persembahkan doa ini. Amin. Firman Tuhan kita di pagi hari ini kita akan membaca di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Kidung Agung pasal 4 ayat 12 hingga sampai pada ayatnya yang ke-15. Di bawah perikop mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan. Inilah firman Tuhan yang berkata, Dinda pengantinku, kebun tertutup engkau, kebun tertutup dan mata air termeterai. Tunas-tunasmu merupakan kebun pohon-pohon delima dengan buah-buahnya yang lesat, bunga pacar dan narwastu dan kunyit, tebu dan kayu manis, dengan segala macam pohon kemenyan, mur dan gaharu, beserta pelbagai rempah yang terpilih. Oh, mata air di kebun, sumber air hidup yang mengalir dari gunung Libanon. Demikian sabda Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya, amin. Yang menjadi tema dalam perenungan kita di saat ini yakni kesetiaan umat kepada Tuhan. Kalau kita membaca secara keseluruhan
bagian ayat ini dari Kidung Agung pasal 4 ayat 1 sampai 16 ini mau mengibaratkan hubungan antara Allah dengan manusia, manusia dengan Allah. Layaknya seperti hubungan antara suami istri atau istri terhadap suami. Yang oleh Kidung Agung ini dipakai kiasan Allah sebagai mempelai laki-laki dan umatnya sebagai mempelai perempuan, di mana hubungan antara Allah dan manusia itu harus dibangun berdasarkan pada kesetiaan, kasih dan kekudusan yang sejati. Allah telah membuktikan kesetiaannya dan kasihnya yang luar biasa kepada manusia. Sekalipun manusia banyak melakukan hal-hal yang melanggar ketetapan-ketetapan dan perintah-perintah Tuhan. Sekalipun umat banyak melakukan hal-hal yang jahat yang menyakiti hati Tuhan, namun kasihnya, kesetiaannya begitu besar terhadap kita umat manusia. Dia selalu Allah yang tepat pada janjinya. Dia tidak pernah mengingkar janjinya terhadap umat manusia. Nah, saudara-saudara pendengar yang dikasihi diberkati dalam Tuhan, firman Tuhan dalam bagian bacaan kita, khususnya pada ayat 12 sampai 15, ini bercerita tentang kesetiaan mempelai perempuan terhadap mempelai laki-laki. Penggambaran tentang kesetiaan itu dibahasakan dengan ungkapan mata air yang termeterai dan kebun tertutup, di mana hubungan antara mempelai laki-laki dan perempuan ini dibangun di atas pondasi kesetiaan yang kuat, yang tidak akan goyah oleh apapun tantangan, rintangan, serta godaan yang mengancam hubungan mereka. Dari penggambaran di atas ini seharusnya hendak memberi pelajaran berharga bagi kita manusia, yaitu cerminan tentang bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Apakah hubungan kita dengan Tuhan telah terbangun di atas kesetiaan yang kokoh, ataukah justru di atas ketidaksetiaan? Nah, dalam bahasa Ibrani ini kata setia dipakai kata emuna yang berarti tidak berubah, kokoh, teguh. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam keadaan apapun yang dihadapi, maka keyakinan kesetiaan kita kepada Tuhan itu tidak akan pernah berubah. Tetap kokoh, tetap teguh. Nah, pertanyaannya bagi kita, apakah kita dapat melakukan hal itu? Nah, saudara-saudara pendengar, sesungguhnya bahwa memang mengungkapkan itu mudah bagi kita, tetapi untuk mempertahankannya itu sangat sulit. Mengapa? Terkadang ketika kita berada dalam situasi dan keadaan yang sulit, ini keyakinan kita mudah tergoyahkan. Kesetiaan kita terkadang berubah total. Nah, hal ini itu dapat kita lihat pada salah seorang murid Yesus
yang boleh dikatakan dia paling setia dalam pengiringannya terhadap Yesus. Namun ketika dia berada dalam situasi kondisi yang sulit, yang begitu menekan, dia mudah mengingkari akan semuanya itu. Dan itu ada dalam diri Simon Petrus. Boleh dikatakan bahwa Simon ini dia seorang pribadi yang sangat luar biasa. Dia pernah mengungkapkan bahwa dia sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan Yesus. Namun apa yang terjadi? Menengok ke belakang, ketika peristiwa bersama-sama dengan Yesus, situasi yang begitu menekannya membuat dia berubah, membuat dia mengingkari akan janjinya kepada Tuhan. Nah, ini saudara-saudara yang seringkali membuat kita mudah berpaling ketika kita berada dalam kesulitan, dalam tekanan, dalam berbagai hal yang dihadapi dalam hidup ini. Persoalan, pergumulan yang mungkin dikatakan terlalu berat. Kita hanya mengandalkan kekuatan, kehebatan kita sendiri. Kita lupa bahwa Tuhan Allah yang berkuasa, Dia selalu menolong akan umat-umat yang terus bersandar pada kekuatan Tuhan Yesus. Nah, karena itu saudara-saudara, memang ketika keadaan aman-aman dan nyaman, kita bisa dengan mudah mengungkapkan janji setia kita terhadap Tuhan, terhadap siapa saja, pasangan kita, suami atau istri, anak-anak, orang tua. Ketika semua itu terjadi dalam situasi, keadaan, kondisi yang baik-baik, kita dengan mudahnya berjanji. Tetapi manakala kita ada dalam situasi yang sulit, seringkali kita ingkar dengan semua janji itu. Maka demikian pun hal ini dapat kita gambarkan bagaimana itu dengan kehidupan rumah tangga kita, di mana kita sudah berjanji untuk tetap setia kepada pasangan kita masing-masing, dan bahwa hanyalah maut yang akan memisahkan. Namun kenyataannya banyak pasangan suami istri harus berpisah alias bercerai oleh karena berbagai-bagai faktor yang menyebabkan hubungan mereka harus bubar. Dan masih banyak lagi kesetiaan kita bisa berubah sekejap oleh karena kenikmatan dunia ini yang ditawarkan, yang begitu menggiurkan untuk kita semua, untuk saya dan saudara-saudara, sehingga jarang kesetiaan kita ungkapkan hanya ketika kita ada maunya terhadap sesama manusia, terlebih maunya kepada Tuhan. Misalnya, kita setia berdoa ketika saat kita meminta sesuatu dari Tuhan. Dan ketika kita pun sakit ataupun dalam berbagai persoalan, tantangan, pergumulan yang dihadapi, kita setia kepada Tuhan. Tetapi manakala semua itu sudah kita dapat, kita mulai lupa dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan dibangun seperti pepatah tua yang berkata, ada gula, ada semut. Artinya bahwa nanti pada saat kita membutuhkan atau kita memerlukan, baru kita akan mencari. Sesungguhnya saudara-saudara, tidaklah demikian yang terjadi. Jadi seperti hubungan kita dengan Tuhan dan juga hubungan kita dengan sesama, bahkan dengan pasangan kita, suami istri. Tetapi sesungguhnya bahwa hubungan yang tulus
penuh cinta kasih hendaknya itu terbangun terjadi atas kita bersama dengan Tuhan dan juga dengan sesama umat. Nah mari saudara-saudara, di tengah-tengah berbagai tantangan, persoalan, pergumulan hidup yang kita hadapi, mari terus kita bangun komitmen kita di hadapan Tuhan. Kalaupun di hari-hari yang telah kita lalui, ada banyak komitmen yang telah kita buat, janji dengan Tuhan. Kalaupun kita sudah mengingkari, melanggarnya, mari saat ini kita mulai membaharui komitmen kita dengan Tuhan. Bagaimana kita akan tetap setia kepada Tuhan, hidup dalam kekudusan terhadapnya, untuk selalu membuat Tuhan menjadi senang dan membuat Tuhan selalu ingin umat-umatnya hidup dalam kesetiaan, dalam kasih-Nya, dalam kekudusan, sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan akan menjadi bagian berkat di dalam kehidupan kita. Mari melalui firman Tuhan kita di pagi hari ini, apapun kondisi keadaan hidup yang terjadi, biarlah iman kita, percaya kita kepada Kristus Yesus tidak akan tergoyahkan. Karena Allah, Dia selalu setia pada janjinya, maka demikian pun Ia terus meminta agar kita umatnya tetap setia hanya kepadanya. Biarlah firman sukacita kebenaran ini akan menuntun, memimpin kehidupan kita, agar kita tetap hidup dalam kesetiaan hanya kepada Tuhan, karena Dia lebih dahulu menyatakan kesetiaannya kepada kita, umat-umat ciptaannya. Kiranya Allah dalam kuasa Roh Kudus senantiasa menuntun, memimpin kehidupan kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kembali kami menaikkan syukur dan terima kasih hanya kepada-Mu ya Tuhan, atas perkenanan-Mu bagi kami bersama dengan seluruh pendengar, dimanapun mereka berada yang bisa menjangkau siaran ini. Firman Tuhan telah disampaikan, dibagikan untuk menjadi pegangan, pedoman bagi perjalanan hidup kami, selama Tuhan berkenan bagi kami semua untuk ada di tengah-tengah dunia ini. Biarlah kami, umat-umat-Mu, untuk tetap dalam komitmen kami kepada-Mu ya Tuhan, agar kami tetap setia kepada-Mu dalam segala keadaan kondisi hidup apapun yang kami alami terjadi. Kami tidak mudah berubah, iman percaya kami tidak mudah tergoyahkan, tetapi biarlah kami tetap setia hanya kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu akan senantiasa Engkau taruhkan dalam kehidupan kami umat-umat-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu ini akan menjadi kekuatan penerang bagi jalan hidup kami, sehingga kami tidak akan terpuruk oleh karena berbagai tekanan-tekanan, oleh berbagai persoalan pergumulan yang kami hadapi, tetapi kami tetap kuat, kokoh, teguh di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah mengajarkan, mengingatkan kami di pagi hari ini. Kiranya firman ini tidak akan berlalu dengan begitu saja. Terpuji Engkau Bapa. Kami akan memulai seluruh aktivitas kami dalam berbagai tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan kami terhadap masyarakat, terhadap umat, dimanapun kami berada, dimanapun kami melangkah, berjuang bagi kehidupan kami dalam berbagai usaha, upaya, mata pencarian, pekerjaan-pekerjaan dan pelayanan yang kami lakukan. Biarlah Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami, menolong, menopang, menuntun, memimpin dan menyertai kami.
Sehingga apapun yang menjadi bagian dalam tanggung jawab pekerjaan, apapun yang menjadi usaha-usaha pekerjaan kami, semua boleh terlaksana dan boleh berhasil. Sehingga kami mendapatkan keberkahan dari semua yang kami lakukan, kami kerjakan. Sehat-sehatkanlah kami ya Tuhan. Anugerahkan kekuatan, kemampuan, semangat untuk kami dapat menjalani hari-hari kehidupan kami di dunia ini. Biarlah kasih-Mu Tuhan senantiasa ada atas kami semua. Terpuji Engkau Bapa. Berdoa untuk pendengar setia RRI Porsatu Telaut dimanapun mereka berada, dalam segala keberadaan hidup mereka, dalam segala usaha pekerjaan mereka, dalam setiap harapan dambaan untuk hidup lebih baik lagi, dalam segala perjuangan apapun yang dilakukan, dikerjakan. Kiranya Tuhan Engkau berkenan, Engkau menolong, Engkau membuat mereka berhasil. Sambil pun mau berdoa untuk orang-orang tua, lansia yang dengan setia mengikuti program Mutiara Pagi. Tuhan Engkau pelihara, Engkau kasihi mereka. Anugerahkan kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk mereka terus dapat bertahan hidup apapun keadaan kondisi yang mereka alami, lalui, jalani. Percaya bahwa kasih, penyertaan, pemeliharaan Tuhan begitu sempurna yang terus dinyatakan atas kehidupan mereka. Karena itu kami menyerahkan kekasih-kekasih kami ini, para orang tua, lansia, janda, dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah pertolongan, perlindungan-Mu, keselamatan-Mu senantiasa menjadi bagian milik mereka. Apapun yang mereka lakukan, kerjakan, Tuhan buat mereka berhasil. Terima kasih ya Bapa. Saat ini pun mau berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Baik pemerintah yang di pusat, di provinsi, bahkan sampai di kabupaten kota. Terlebih pemerintah yang ada di daerah kami, Kabupaten Kepulauan Talaut. Apapun yang mereka lakukan, kerjakan untuk daerah ini, untuk kebaikan ini, dalam rangka membangun baik sumber daya manusia, apapun yang menjadi program dari pemerintah kami. Tuhan berkenan, anugerahkan mereka kekuatan, kesehatan, kemampuan, sukacita, sehingga mereka dapat melayani masyarakat dengan segala baik. Karena itu Bapa, menyerahkan hidup mereka pribadi, bahkan keluarga, rumah tangga mereka ke dalam tangan-Mu. Demikian pun ya Bapa, berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang ada di RRI Porsatu Telaut, seluruh karyawan-karyawati, kru RRI dalam penyiaran maupun dalam peliputan berita, baik mereka yang sedang bertugas di pagi hari ini, Ibu Kekasih, Bu Yuli, Malensang, bersama dengan teman-teman. Kiranya Tuhan Kau berkati dalam setiap tanggung jawab pekerjaan dan pelayanan mereka, dalam penyiaran mereka. Roh hikmat daripada-Mu Engkau karuniakan, sehingga mereka dengan bertanggung jawab dapat melaksanakan setiap tugas pekerjaan yang mereka lakukan setiap hari. Kehidupan pribadi bahkan keluarga, rumah tangga mereka yang sentiasa menopang, mendukung, pun kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kau juga menolong cleaning service, satpam yang diberi tanggung jawab dalam keamanan, dalam kebersihan. Biar dia dapat melakukan semua dalam ketulusan hati. Karena dari apa yang ia lakukan, kerjakan, ada berkat-berkat yang akan ia nikmati, alami di dalam kehidupan ini. Setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang bekerja baik siang maupun malam di tempat ini, baik di kantor maupun di luar lapangan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi doa ucapan syukur kami, sambil menyerahkan setiap gumulan harapan dari umat-umat-Mu yang mungkin saat ini dalam pergumulan oleh karena sakit penyakit. Mereka yang sedang dirawat di rumah sakit, di puskesmas, ataupun di rumah di tempat tinggal mereka. Tuhan Engkau kasihi mereka. Engkau berikan mereka kesembuhan, Engkau berikan mereka pemulihan. Apapun usaha upaya yang dilakukan oleh para tenaga medis, dokter, perawat bersama-sama dengan keluarga, Tuhan Engkau memberkati. Sehingga semua akan menjadi sukacita bagi orang-orang yang mereka layani, yang Engkau kasihi.
oleh karena bergumul dengan sakit penyakit mereka. Makanan, minuman, obat-obatan, semua peralatan yang digunakan sebagai sarana untuk mendatangkan kesembuhan Engkau kuduskan, sehingga ada kesembuhan dan pemulihan. Biarlah mereka terus bersyukur atas setiap nikmat kehidupan yang Engkau karuniakan. Walaupun dalam pergumulan mereka percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan terus ada hadir memelihara hidup mereka. Kami menyerahkan setiap gumul dari kekasih-kekasih kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Sambil pun mau berdoa atas umat-umat-Mu yang bergumul dengan duka cita yang sedang mereka alami hadapi oleh karena kehilangan, ditinggal pergi oleh orang-orang tercinta mereka. Tuhan Engkau kuatkan, berikan ketabahan dan kesabaran. Biarlah mereka boleh melewati setiap masa-masa duka cita ini. Penghiburan yang sejati yang daripada Engkau asalnya akan selalu menjadi bagian mereka, sehingga mereka tidak akan terpuruk dan larut dalam duka cita oleh karena kehilangan kekasih-kekasih mereka. Kami serahkan pergumulan duka cita umat-umat-Mu saat ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau gantikan duka cita mereka dengan sukacita dan sorak-sorak kemenangan. Terpuji-pujilah Engkau Bapa, menyerahkan kehidupan kami semua, segala tugas pekerjaan kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Apapun yang terjadi, percaya semua ada dalam kendali-Mu ya Bapa. Inilah yang menjadi doa, ucapan syukur dan permohonan kami ya Bapa. Kasihanilah kami orang-orang berdosa. Biarlah doa yang kami sampaikan jadi hanya menurut kehendak-Mu dan bukan kehendak kami manusia yang berdosa. Demi Kristus Yesus, Tuhan kekasih jiwa kami naikkan dan persembahkan doa syukur ini. Amin.